Halo semua, apa kabar? Selamat datang di Lotus Wheel Tarot. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Oke, readingan kita hari ini itu tentang Pisces bulan Juni tahun 2020. Ya, readingan tentang finance, your life, and your love, romance of course. Oke, nah jangan lupa untuk terus dukung channel aku, di subscribe, di like, and di komen. Oke, di share juga kalau bagi yang membutuhkan. Nah, kalau bagi yang ingin private reading sama aku, bisa langsung direct WhatsApp aku, Instagram, Facebook, ataupun email aku ya. Aku tunggu. Yuk, let's get started. Dan ini readingan bulan Juni agak spesial. Aku akan membuka satu deck buat kamu. Ini deck berisi mungkin pesan buat kamu, jawaban buat kamu, atau hal-hal tertentu yang kamu sebenarnya tunggu. Bisa jadi sebuah petunjuk buat kamu juga. Jadi, saat aku shuffle, kalian coba masukkan energi kalian ke sini. Ya, mana tahu kartu yang kebuka nantinya bisa membantu untuk menjadi pencerahan buat kamu. Oke, dan kartu ini kita akan buka pada saat di akhir video ini. Oke, sebentar, aku shuffle ya. Kalian sambil masukkan energi kalian ke dalam. Coba pikirkan apa hal-hal yang mungkin kamu butuh petunjuk. Ya, sudah siap? Tarik 3, 2, 1. Oke. Kita pinggirin dulu. Nah, Pisces, aku udah shuffle tadi kartunya untuk mempersingkat waktu kita hari ini. Kita akan buka buat kamu gimana sih prediksi buat Pisces di bulan Juni. Dari hidup kamu dulu, dari your life ya, dari hidup kamu, dari life kamu secara generalnya. Oke, kamu ada Knight of Cups, ada Seven of Cups, ada the Tower, and Ten of Pentacles. Knight of Cups, akan ada orang atau seseorang datang membawa pesan, berita buat kamu. Bisa saja itu berita baik dan bisa saja itu berita buruk. Ya, kemungkinan besar sih berita baik menilik dari beberapa kartu yang sudah ada di belakang. Oke. Nah, bagi yang baru putus, bisa saja nih si mantan datang dan untuk minta maaf sama kamu. Tapi harap diketahui ya, kalau misalnya kita butuh kerasionalan kita untuk bisa menerima seorang mantan kembali atau tidak. Ya, jangan hanya mau diperdaya untuk minta maaf, tapi sifatnya tidak berubah. Oke? Kita taruh di pinggir. Kemudian ini ada Seven of Cups. Kemungkinan besar kamu di bulan Juni akan ada beberapa pilihan yang datang buat kamu, sehingga membuat kamu bingung mana yang mau kamu ambil. Dan bisa saja beberapa pekerjaan yang datang kepada kamu sekaligus sehingga kamu bingung bagaimana cara untuk memberikan prioritas kepada pekerjaan kamu. Ya, bisa saja ini gara-gara ini ada orang yang datang memberikan penawaran pekerjaan buat kamu. Mungkin lebih dari 2 orang atau 3 orang ada lowongan pekerjaan buat kamu, sehingga kamu bingung karena semuanya menggiurkan. Semuanya apakah aku tetap stay di perusahaan ini atau aku mau pindah ke tempat lain. Itulah yang membingungkan. Ya. Tapi akan tetapi kamu harus ingat bahwa apapun yang terjadi di sini, bisa saja ini bukan hanya dalam urusan karir, tapi juga dalam hal laki-laki atau perempuan atau pasangan hidup. Bisa saja
ada orang yang mengkhianati kamu, atau mungkin kalian putus sebelumnya dan berkeinginan untuk kembali lagi, sehingga membuat kamu pusing akan prioritas hidup kamu berubah lagi. Ya, prioritas hidup kamu berubah lagi, dan itu yang memusingkan gitu loh. Bisa jadi contoh, mantan kamu udah bisa bye-bye sama dia, tapi akan tetapi seiring waktu ternyata kalian tidak sanggup untuk berpisah, akhirnya memutuskan untuk kembali bersama. Padahal pada saat kembali bersama, misalnya kalian long distance nih, nah itu otomatis merubah seluruh jadwal kamu lagi. Yang tadinya kamu sudah nata dengan baik, terus berubah lagi jadwalnya, berubah lagi prioritasnya. Mungkin dulunya si mantan maunya main-main aja, pacaran-pacaran aja, tapi kali ini dia kembali datang dan ingin hubungan yang lebih serius. Otomatis kan prioritas kamu sudah berbeda. Prioritasnya adalah bagaimana membangun sebuah keluarga, menjalin sebuah keluarga, bukan lagi main-main. Ya. The Tower. Bagi kamu Pisces, mungkin ada beberapa dari kamu yang mengalami proses perpisahan dengan beberapa pasangan kamu, atau proses hidup yang terjadi di kamu. Rintangan-rintangan yang datang sehingga membuatmu mau tidak mau harus belajar untuk healing. Mau tidak mau kamu belajar untuk berdiri kembali di kedua kakimu. Ya, semua orang bisa datang menggetarkan hatimu, tapi saran saya, sebelum kamu mampu mengambil keputusan untuk dirimu sendiri, maka observasi, pikirkan baik-baik, rasionalkan, gunakan logikamu, gunakan intuisimu, supaya kamu tahu mana yang sebenarnya tepat buat kamu atau tidak. Halangan pasti akan datang, tapi bagaimana cara kamu menyikapi halangan itu? Karena tidak mungkin kita bisa tahu halangan apa saja bisa datang. Bisa saja itu suatu halangan yang gunanya untuk memberikan rezeki yang baik yang datang. Ten of Pentacles. Ya, kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu kalau sebenarnya halangan yang datang ini sebenarnya memberikan hal yang baik buat kamu. Ya, ada rezeki di belakang dari rintangan-rintangan dalam hidup. Bisa saja kamu dengan halangan-halangan ini kamu sudah mampu melewatinya, kamu udah malah dapat berkah yang lebih baik. Mungkin dapat pekerjaan baru, dapat kenyamanan dalam pekerjaan, mungkin naik gaji atau naik pangkat, atau mungkin dapat pekerjaan yang lebih enak, atau mungkin bisa saja kamu bertemu dengan seseorang yang lebih baik. So, jangan menyerah, tetap positif, dan gunakan rasionalitasmu. Oke, kita lihat bagaimana karir dan usaha kamu Pisces di bulan Juni. Mediumship. You have natural ability to connect and depart loved ones. Sebenarnya kalau untuk dari segi usaha kamu tuh punya sebuah insting yang cukup baik, yang sangat baik malahan. Ya, ini listen your intuitive feelings dan power of animal. Kita mengerti bahwa binatang itu memiliki insting yang sangat tajam untuk survival. Jadi kalau untuk karir kamu dan untuk usaha kamu, aku rasa inilah saatnya kamu untuk mulai memperhitungkan semua resiko-resiko yang akan datang di kamu. Gara-gara mungkin karena kondisi sekarang. Mungkin kamu harus mencari pekerjaan untuk jaga-jaga kalau perusahaan kamu tidak sanggup untuk melanjutkan kontrak kerja dengan kamu, atau mungkin kamu mencari bidang usaha lainnya, jaga-jaga kalau usaha kamu tidak berjalan dengan lancar kembali. Jadi seperti itu, tumbuhkan insting kamu untuk bertahan hidup. Oke?
kita lihat bagaimana finance-nya kamu ya, Pisces di bulan Juni. Ya, mungkin karena kondisi sekarang ya, dan ini saja kamu diminta untuk bertahan hidup kan. Bertahan hidup dengan caramu, bagaimanapun caranya. Di sini aku merasa sekali bahwa kondisi keuanganmu tuh sangat tidak stabil. Dan kamu merasa takut dengan ketersediaan keuangan kamu. Semua orang merasa takut sih dengan kondisi kita sekarang. Ya, itu wajar-wajar saja sih menurutku. Tapi bagaimana kita tetap harus positif menyikapinya. Itu yang paling penting. Saya tidak bisa mendikte Anda harus begini, harus begitu. Karena kondisi Anda yang paling tahu. Hidup Anda yang paling tahu. Seluk-beluknya, kemampuan Anda, segala macam, kamu yang paling tahu. Ya. Dan mungkin ada beberapa orang ini disarankan bahwa kalau memang kamu terhalang di sini, mungkin salah satunya adalah mengikuti passion kamu sebagai salah satu cara untuk menghasilkan uang. Misalnya contoh, ini kemudian ada service. Misalnya contoh seperti ini. Contoh sebagai saya ini pekerja biasa, bekerja di perusahaan. Kemudian satu sisi saya punya kecemasan dengan keuangan saya. Akhirnya mungkin saya balik ke melukis. Ternyata memang niatnya saya di situ. Jadi di sela-sela waktu ini saya belajar lagi, menghafal kembali, melatih lagi tangan-tangan saya untuk belajar melukis, di mana itu bisa saya jual. Contohnya seperti itu. Atau mungkin bukan hanya pelukis, mungkin mau bikin novel, entah mau jadi tarot reader, atau mungkin mau jadi hal-hal di luar sana yang sifatnya mungkin servis, memberikan jasa kepada orang lain. Mungkin jasa jaga anak, mungkin apapun itu, jasa kebersihan ya, gitu. Apalagi sekarang jasa kebersihan kan lumayan tuh trending. Ya, aku harap ini bisa membantu kamu untuk soal finance kamu. Nah, untuk romance-nya kamu, kita lihat ya Pisces ya. Kamu punya playfulness, kamu punya finance and career, kamu dapat patience. Jadi bisa dibilang bahwa beberapa orang yang lagi single diminta untuk tetap fokus pada finance and career-nya. Fokus dulu, ini prioritas kamu. Itu yang pertama. Dan mungkin bisa saja selama proses kamu akan mengenal beberapa orang bisa menjadi kandidat buatmu. Nah, kandidat buatmu itu dia bisa saja hubungan kalian itu hubungan yang sangat ceria. Hubungan yang sangat ceria, hubungan yang sangat intim, dan hubungan yang sangat bahagia. Ada tawa, ada iseng, ada nakal, segala macam, itu ada semua. Nah, bisa saja ini salah satu jalan untuk buka pintu baru dalam hubungan asmara kamu. Nah, bagi kamu yang sudah berkeluarga ataupun sudah punya pasangan, yuk balik lagi, karena kondisi sekarang mau nggak mau kita harus fokus pada finance kita ya. Dan bangun komunikasi kita supaya kita tetap bisa saling memahami, tetap bisa berbahagia, tetap bisa untuk saling ledek-ledekan deh sama dengan pasangan kita masing-masing. Oke? Nah, kita sekarang nih, tadi kan sudah kita shuffle nih satu kartu untuk mungkin bisa membantu kamu, memberikan petunjuk, atau mungkin ini pesan buat kamu. Ya, kita buka kartunya apa? Time to go. The sun sets and rise each day, and it's the same with the avenue in your life. See the beauty within each sunset in your life. And know that the sun will also rise again tomorrow. Endings are merely start of a new beginning, and we are with you through each phase and cycle. Time to go. Time to go ini sama dengan artinya time to move on, time to walk
on, walk forward, untuk jalan maju. Ya, di sini kan sudah dibilang nih, halangan dan rintangan pasti akan datang buat kamu, tapi butuh keberanian kamu untuk menyadari bahwa dirimu sudah cukup untuk berdiri dan saatnya untuk maju. Ya, mungkin bagi beberapa orang yang lagi mikirin keputusan pergi gak ya, jawabannya bisa saja pergi, tapi kamu harus ingat satu hal, bahwa habis terang, habis pagi selalu ada malam. Balancing dalam hidupku. Setiap keputusan yang kamu ambil pasti ada baik dan buruknya, tergantung kamu bagaimana menyikapinya. Oke? Aku rasa sekian untuk readingan ini. Mudah-mudahan ini bisa resonate buat kamu. Kalau tidak resonate, ambil saja positifnya. Okay, see you another next video, Pisces. Bye bye.